Kalau saya mencoba menggambarkan secara umum, ini kan seperti cinta segitiga, Mas. Antara Jokowi, Prabowo, dan Bu Mega. Bisa dianalogikan seperti itu. Jalan tengahnya terus harus, apakah ini ketiganya bisa tetap bersama-sama, atau harus ada satu yang kemudian lepas, atau seperti apa? Kalau saya selalu berbeda mengambil sikap mengenai pentingnya persahabatan, romantisme di antara para dewa-dewa politik ini dalam majunya demokrasi kita. Demokrasi itu jangan kita sederhanakan bahwa akan terjadi sebuah perkembangan yang lebih baik buat demokrasi ketika elit-elitnya sering ngopi, elit-elitnya saling puji. Gak ada, demokrasi itu berisik, demokrasi itu perdebatan, demokrasi itu perbedaan yang diperdebatkan, tetapi harus memiliki argumentasi. Ya. Kalau semuanya adem-adem saja, kalau semuanya sangat romantis, dan semuanya bisa kemudian diselesaikan di panggung belakang sambil ngeteh dan sambil ngopi, yang terjadi adalah kong kali kong. Pada titik itu malah demokrasi nggak terjadi. Buat saya malah itu berbahaya buat demokrasi. Makanya saya tidak setuju dengan sebuah upaya untuk memaksakan bahwa elit-elit ini harus kemudian sering ketemu, bikin President's Club, lalu kemudian mereka harus satu suara, yang akhirnya kalau diterjemahkan menjadi ya udah gabung aja jadi satu partai. Ya udah gabung aja dalam satu barisan koalisi. Dengan sendirinya demokrasi hilang malah ketika itu terjadi. Kita belajar dari Amerika Serikat. Apakah Donald Trump dengan Barack Obama akur? Enggak sama sekali. Apakah Joe Biden dengan Donald Trump akur? Tidak sama sekali. Bahkan di antara sesama mantan presiden yang satu partai pun itu seringkali berbeda pendapat. Konflik, ya. Tetapi selama itu disampaikan dalam konteks perbedaan sikap yang didasarkan pada rasionalitas dan kepentingan masyarakat, itu malah yang bagus buat kita. Ketika elit ini terus berdebat, tapi berdebat dan bertengkar karena aspirasi konstituen yang berbeda-beda, menurut saya malah pada titik itu demokrasi terjadi. Tapi catatan, kalau bertengkarnya karena urusan pribadi, nah itu yang nggak bagus. Nah silakan masyarakat yang menilai. Pribadi itu contohnya gimana? Kan Mas Toto kan Ya juga rasa part sakit of- hati didasarkan pada urusan-urusan yang tidak terkait dengan rakyat lah. Itu kan rakyat yang masyarakat bisa yang menilai lah. Jadi based on aspirasi selama debatnya substantif, begitu memperjuangkan aspirasi konstituen mereka dan sebagainya, it's okay. Itu yang terjadi Mas Reno. Kalau kita bicara mengenai apa yang terjadi pada Gak boleh gini dong ya berarti ya? Iya nggak boleh. 2024 bersatunya Prabowo dengan Jokowi sebagai mantan rival. Kalau dalam konteks itu diterjemahkan dalam konteks ada sebuah pemikiran yang tadinya berbeda, tapi karena sebuah dialog kemudian itu bisa disatukan menjadi sebuah pemikiran besar baru. Bersatunya dua sosok ini luar biasa. Tapi kalau diartikan menjadi oke, Pak Prabowo bisa bersatu dengan Pak Jokowi karena kemudian diberikan jabatan Menhan, lalu kemudian Pak Prabowo membalas ketika jadi capres, Pak Jokowi diberikan jatah anaknya menjadi cawapres. Itu bukan bagian dari harmonisasi elit yang baik buat demokrasi.